Bismillahirrahmanirrahim. Sambil makan saya mau sedikit menyampaikan surat terbuka buat Bang Hotman Paris. Sebenarnya saya tuh sangat mengagumi Bang Hotman Paris ya. Selain sifat sosialnya yang tinggi itu, Bang Hotman suka membantu bagi rakyat yang kurang mampu. Bang Hotman sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bu Widi itu benar ya, suatu kebenaran ya, walaupun belum terbukti ya. Walaupun belum terbukti dan susah terbukti, karena yang melakukan kejahatan itu para ahli kejahatan, para ahli hukum, sehingga kejahatannya itu sangat sulit terdeteksi, karena mereka itu sudah pengalaman dalam menangani kejahatan. Oke, itu yang pertama. Dan karena yang melakukan kejahatan itu adalah para jenderal dan komandan yang saat itu bertugas di Polres Cirebon Kota. Makanya DPO itu diganti oleh orang-orang yang tidak bersalah dan DPO dibebaskan. Coba kalau bener-bener DPO itu dicari ya, apa susahnya sih 8 tahun mencari DPO? Toh sekarang itu zaman digital itu sangat-sangat mudah untuk mencari orang itu. Kenapa kok 8 tahun itu kok nggak ketemu DPO itu? Kan memang sengaja disembunyikan itu. Karena kenapa? Karena backingannya itu orang-orang jenderal dan orang-orang komandan yang di backing. Jadi DPO itu memang diloloskan, tidak dicari. Ya memang diloloskan, bahkan dilindungi DPO itu. Sehingga yang digantikan oleh orang-orang yang tak bersalah itu, yang dipenjara itu. Ya tapi nggak apa-apa sih wong, walaupun kayak apa ya itu ya, tetap aja nanti ya akan terbongkar juga lewat orang-orang yang dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membongkar kasus Vina ini. Yang jelas apa yang disampaikan Bu Wida itu betul, dan kami itu menilai itu karena dari berbagai sumber yang Pak Hotman tidak ketahui gitu. Jadi ya memang lah, walaupun kami tahu kami tidak bisa menyampaikan suatu kebenaran karena kami bukan badan hukum. Kami hanya rakyat yang mengetahui secara insting dan pengalaman kami yang mengetahui dengan cara itu. Tapi yang jelas apa yang disampaikan Bu Widya itu 90% itu bener lah. DPO itu anak-anak jenderal, anak-anak pejabat yang dilindungi oleh duit M. Coba Pak Hotman berpikirlah, dari mana bapaknya Eki itu ingin menyewa Pak Hotman sebagai kuasa hukumnya. Duit dari mana itu? Berapa gaji polisi? Bukan bermaksud merendahkan gaji seorang polisi ya. Kalau untuk menyewa pengacara sekelas Hotman Paris itu kan, kalau nggak punya duit MM kan nggak bisa menyewa. Jadi Pak Rudiana itu duit dari mana untuk menyewa Pak Hotman?
Lagi juga duit dari mana untuk mengadakan sayembara menemukan Bu Widya dengan 150 juta, itu duit dari mana? Berapa tahun mau ngumpulin uang itu kalau hanya sekedar gaji polisi? Berapa banyak sih gaji polisi? Kayak nggak tahu aja. Kalau bukan pangkatnya jenderal ya paling gaji berapa? Apalagi masih bertugas di polsek. Pikirlah secara logika Pak Hotman. Kalau nggak terlibat uang-uang itu, dari mana mereka itu mau membayar semua itu? Nah, Pak Hotman pakai logika. Atau Pak Hotman itu suruhlah nyelidiki rekening-rekening itu, rekening-rekening para polisi itu. Bukan aku nak merendahkan gaji seorang polisi, tidak. Kalau memang mereka itu jujur, mereka itu dengan mudah memberitahukan penghasilan mereka itu dari mana, kalau mereka jujur. Oke, Pak Hotman pakai logika saja saya bisa berpikir loh. Mau nyewa pengacara sekelas Pak Hotman itu duit dari mana? Gaji polisi itu paling banyak berapa? Buat kebutuhan berapa? Buat operasional berapa? Mau kerja berapa puluh tahun, punya duit ber-MM itu gaji seorang polisi itu. Kecuali lah punya usaha sampingan. Pakai logika lah Pak Hotman. Saya kan nggak pandai, saya cuma seorang babu, saya cuma seorang TKW. Mikir Pak Hotman, pakai logika. Ya nggak popo itu Pak Hotman Paris itu. Kalau nggak percaya ya nantilah itu tanya-tanya lah itu semua masyarakat di sana itu bagaimana, terjun langsung. Kayak itu Pak Dedi itu terjun langsung menanyakan keluarga si yang di penjara itu, yang jadi tumbal orang-orang kaya itu baru namanya pengacara, terjun langsung menanyakan satu persatu. Kalau Pak Hotman menyalahkan Bu Widya, ya tanya loh sama netizen Indonesia yang sudah membongkar semua itu kepalsuan drakor bupati, mantan bupati Cirebon itu, semua drakor. Semua sudah terbuktikan oleh para netizen lah, lewat foto-foto di medsos itu. Makanya Bu Widya itu berani ngomong, Pak Hotman tuh. Cukup sekian Pak Hotman ya. Kalau sampai ada apa-apa sama Bu Widya nih, Anda akan diserbu jutaan netizen Indonesia yang membela Bu Widya. Dia itu berani, sangat berani membongkar kebenaran walaupun nyawa taruhannya Pak Hotman. Walaupun dia tidak memiliki badan hukum atau apa itu, ya nggak apa-apa, nggak memiliki badan suara, emang nggak boleh bersuara. Kalau nggak memiliki badan hukum, emangnya nggak boleh menyampaikan suatu kebenaran gitu.